Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ibu akan selalu mengingatkan kalian mengenai protokol kesehatan yang harus kita jaga selalu. Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker ketika sedang berada di luar rumah. Dan jangan berkerumun ya. Untuk pertemuan kali ini juga, Ibu akan mengingatkan kalian mengenai pengerjaan tugas di pertemuan sebelumnya. Jika kalian belum mengerjakan tugas, segera dikerjakan ya tugasnya. Dan untuk pertemuan kali ini pula, Ibu akan menggunakan aplikasi Edulogi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mata pelajaran seni budaya dalam bab Seni Budaya Nusantara. Bisa baca di sini ya. Sebelum memulai materi, Ibu akan memberikan informasi mengenai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan kita gunakan selama 4 pertemuan ke depan. Yang pertama, ada KD 3.4, yaitu menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Sedangkan untuk KD 4.4, yaitu memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Untuk indikator pembelajarannya, yang pertama, kalian akan menganalisis pengertian dari jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Dan kalian dapat memisahkan pengertian dari jenis, fungsi, dan unsur seni budaya di Indonesia. Selain itu, untuk KKM Seni Budaya, pelajaran kali ini adalah 70. Materi yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian seni budaya Nusantara. Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari apa itu konsep seni, konsep budaya. Nah, sekarang kita satukan menjadi seni budaya ditambah dengan Nusantara. Untuk mempermudah mempelajarinya, kita bagi menjadi 3, pengertian seni, pengertian budaya, dan pengertian Nusantara. Yang pertama, ada pengertian seni. Masih ingat gak nih pengertian seni menurut para ahli? Seni menurut Leo Tolstoy adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh seniman. Dan pengertian budaya adalah gaya hidup suatu kelompok atau masyarakat yang berkembang dan diwariskan secara turun. Dan Nusantara menurut KBBI adalah sebutan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dari 3 bagian yang telah tadi Ibu sampaikan, kita dapat simpulkan bahwa seni budaya Nusantara adalah beragam bentuk kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Materi selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis seni budaya Nusantara. Nah, seperti materi yang telah kita pelajari sebelumnya, seni dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada seni rupa, seni tari, seni musik, dan yang terakhir ada seni teater. Yang akan kita pelajari yaitu seni rupa. Materi yang pertama ada pengertian seni rupa Nusantara. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui nih, apa itu seni rupa? Nah, dapat disimpulkan bahwa seni rupa adalah sebuah karya seni yang dapat kita lihat dan dapat kita raba. Materi selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai fungsi-fungsi dari seni budaya Nusantara. Yang pertama, ada pemenuhan kebutuhan fisik. Yang kedua, ada pemenuhan kebutuhan emosional. Yang ketiga, ada pemenuhan kebutuhan edukasi. Yang keempat, ada fungsi dari komunikasi. Yang kelima, ada fungsi agama. Nah, yang pertama ada pemenuhan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik di sini biasanya berkaitan dengan apa yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya, arsitektur, seni bangunan, terus ada tekstil. Nah, tekstil yang paling terkenal di Nusantara adalah apa? Ya, ada batik. Oke, batik di sini menjadi ikon untuk bangsa Indonesia dalam mempresentasikan salah satu seni dan budaya yang terdapat pada kain batik.
Selanjutnya ada fungsi edukasi. Selain nilai estetika, kita juga dapat mempelajari nilai etika dari seni. Seni akan mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk menjadi lebih baik lagi. Contohnya, ketika kita menonton pertunjukan wayang, kita dapat mengambil makna dan pesan yang terkandung dalam pertunjukan wayang tersebut. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Biasanya fungsi komunikasi yang digunakan oleh manusia adalah melalui bahasa. Sayangnya, bahasa di setiap daerah atau setiap negara itu berbeda-beda. Seni rupa adalah bahasa universal yang mampu menembus batas-batas universal dan perbedaan lahiriah setiap manusia. Selanjutnya ada fungsi yang terakhir nih, fungsi agama. Fungsi agama di sini adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada penikmat seni. Contohnya, kita bisa ambil seni kaligrafi yang terdapat pada masjid, yang mana seni kaligrafi ini biasanya diambil dari lafaz Al-Quran untuk menyampaikan pesan kepada penikmatnya dan kepada umat dari agama tersebut. Nah, tolong perhatikan baik-baik gambar yang ada di video kali ini. Ini adalah salah satu contoh hasil karya seni rupa yang ada di Indonesia. Ada yang terbuat dari patung, seni pahat, batik, wewayangan, gerabah, tenun, songket. Nah, jangan lupa di sini juga Ibu akan menampilkan rumah adat dan batik yang digunakan oleh acara Fashion Week Internasional dan beberapa kepala negara yang hadir ke Indonesia menggunakan batik. Nah, gimana nih anak-anak? Semoga kalian paham ya apa yang telah Ibu sampaikan dalam video materi seni rupa Nusantara. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai materi seni tari. So, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu bagikan di Edulogy. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas sebelumnya jika kalian belum mengerjakan. Semangat terus belajar di rumahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.